Anda kembali di Presisi Siang. Personel Polres Ponorogo mengawal ketat proses pendistribusian logistik pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Ponorogo ke sejumlah kecamatan yang ada di Ponorogo pada hari Minggu kemarin. Sejumlah personel Polres Ponorogo melakukan pengawalan ketat pendistribusian logistik pemilu ke wilayah daerah pemilihan atau Dapil 3 di Ponorogo. Tercatat 14.400 kotak suara dan 775.210 surat suara secara bertahap didistribusikan ke gudang kecamatan hingga 10 Februari mendatang. Pengawalan oleh Polres Ponorogo dan petugas KPU di setiap kendaraan bertujuan untuk memastikan keamanan dan integritas logistik pemilu. Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo turut serta memantau dan melepas pendistribusian logistik pemilu. Ia menyampaikan komitmennya untuk mendukung kelancaran proses pemilu. Lebih lanjut, AKBP Anton berharap agar dalam pelaksanaan tahapan pemilu untuk terus dilakukan koordinasi seluruh stakeholder. Sementara itu, Ketua KPUD Ponorogo Munajat mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap 48 tempat pemungutan suara di Ponorogo yang masuk dalam rawan bencana, di mana ke-48 TPS rawan bencana tersebut tersebar di Kecamatan Pudak, Pulung, Sokoo, Ngebel, dan Ngerayun. Sementara itu di Polres Seruyan, Kalimantan Tengah menggelar simulasi pengamanan dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan menggelar tactical floor game dan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara yang terdampak bencana banjir. Telah dilaksanakan kegiatan Tactical Floor Games TFG dan simulasi pengamanan TPS dampak bencana banjir dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024. Apabila nanti prediksi pada saat pelaksanaan pemilihan atau pemilu presiden nanti pada Februari ini, situasinya di luar perkiraan kita. Jadi kita simulasikan bahwa pada hari yang nanti debit air dari Sungai Suryani ini meningkat dan curah hujan tinggi, sehingga disimulasikan terjadi di salah satu TPS atau Sungai. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan puncak kegiatan simulasi TPS berdampak banjir di wilayah hukum Polres Seruyan. Diawali pembuka sebagai petugas pengamanan melaporkan situasi keadaan yang berada di TPS 1 di Desa Sungai Indah, serta masyarakat diarahkan oleh KPPS dalam melakukan pemilihan terkait pemilu tahun 2024 tersebut. Mohon izin kemudian masuk, taruhnya dibongkar kemudian mohon izin. 86 kemudian mohon izin kita laporkan untuk situasi kondisi di TPS 1 Desa Sungai Undang. Saat ini dalam keadaan kondisi hujan, para warga sedang berbondong-bondong untuk memasuki TPS untuk melakukan coblosan, begitu kemudian dilaporkan. Cuaca dengan curah hujan yang tinggi di TPS 1, petugas segera melaporkan curah hujan tersebut kepada posko, serta langsung segera melakukan antisipasi apabila ada mengenai adanya debit air yang semakin naik ke permukaan tenda TPS. Siap, mohon izin 86 kemudian Taruna diperhatikan dan dilaksanakan, dan pada saat ini kita laporkan juga kemudian untuk di TPS 1 Desa Sungai Undang segala macamnya baik itu logistik dan anggota TPS sudah siap. Apabila ada dalam keputusan dan laporkan juga bahwa kotak suara sudah kita bungkus sesuai dengan SOP apabila terjadi banjir, guys. Personel Satpol Air Polres Seruyan bersama stakeholder terkait melaksanakan apel konsolidasi dalam kesiapan berangkat untuk mengamankan kotak suara dan petugas KPPS lainnya. Personel gabungan bergegas menuju lokasi melalui jalur perairan serta curah hujan semakin tinggi di perjalanan menuju TPS 1 Sungai Udang.
Personel gabungan segera memindahkan kotak suara pemilu ke bot kapal serta melakukan evakuasi kepada petugas KPPS dan petugas keamanan. Kesigapan petugas dalam mengamankan kotak suara guna menjaga keamanan suara warga masyarakat dalam pemilihan umum di Desa Sungai Udang ini. Para petugas segera menuju atau memindahkan kotak TPS ke lokasi yang sudah disiapkan apabila terjadi dampak bencana banjir di wilayah hukum Pola Seruyan. Sampai di lokasi, petugas segera memastikan dan memindahkan logistik ke tempat yang sudah ditentukan. Di sisi lain, petugas gabungan segera mengevakuasi warga yang ingin melaksanakan pencoblosan di TPS 1 Desa Sungai Udang. Dan curah hujan tetap tinggi, serta disertai angin badai pada saat menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Sampai di lokasi, petugas KPPS segera memberikan arahan kepada warga agar tetap melanjutkan pemilihan umum di tempat yang sudah disediakan petugas. Kesiapan kita Polres Seruyan sudah maksimal. Ya, kita tinggal siap pelaksanaan tugas untuk pengamanan TPS nanti ya. Dari persiapan anggota maupun peralatan dan sarana operasional sudah siap semua. Salah satunya hari ini kita mulai dari apel kesiapan gabungan yang menunjukkan kesiapan kita baik dari Polri, TNI maupun dari pemerintah daerah dan juga dari penyelenggara dan kami dari KPU sudah siap semua, dan hari ini juga akan melakukan pembekalan teknis terkait nanti pelaksanaan tugas di pengamanan TPS baik oleh anggota maupun linmas, sehingga masing-masing tahu tugas pokoknya masing-masing. Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 baru saja usai, namun tahapan masa kampanye masih tersisa kegiatan kampanye terbuka di berbagai wilayah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat menyikapi debat Capres-Cawapres yang sudah dilaksanakan dan kampanye terbuka yang masih akan berlangsung? Rekan kami, reporter Farhan Maulana melaporkannya untuk Anda. Pemilu 2024 terdiri dari berbagai tahapan. Dan saat ini mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kita berada pada tahapan masa kampanye. Di dalam tahapan masa kampanye terdiri dari berbagai kegiatan, salah satunya debat antar pasangan calon dan pertemuan tatap muka yang biasanya berupa kampanye akbar. Debat Capres dan Cawapres antar pasangan calon telah usai. Namun masih ada kegiatan ataupun kampanye terbuka berupa pergelaran kampanye akbar. Lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang debat Capres dan Cawapres yang telah usai? Apakah mereka sudah menentukan pilihannya saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024? Lalu bagaimana pendapat mereka tentang adanya kampanye akbar yang masih akan terlaksana pada 10 Februari 2024 nanti? Apakah mereka akan ikut serta ataupun tidak peduli dengan adanya kampanye akbar tersebut? Lalu apakah mereka merasa terganggu dengan adanya kampanye akbar yang mengerahkan massa dengan jumlah besar dan cenderung akan mengganggu arus lalu lintas? Untuk mengetahuinya, mari kita cari tahu pendapat masyarakat di lapangan seperti apa. Dari debat yang udah ada sampai yang mungkin terakhir saat ini, sebetulnya pilihannya sudah dari awal sudah ada pasti gitu kan. Debat hanya mungkin menurut saya juga isinya tidak terlalu mempengaruhi jawaban atau tidak mempengaruhi pilihan sebelumnya sebetulnya sih sebetulnya. Itu aja sih. Kalau kampanye akbar itu memang haknya mereka kan gitu. Cuman kadang-kadang terlalu berlebihan dan mengganggu yang lain gitu. Kalau misalkan bisa diatur dan teratur, tertib, mungkin kita juga senang gitu melihatnya kan. Cuman kalau sudah ada oknum yang tidak
bisa diatur, kemudian sampai jalan macet sana sini ya kita yang kadang-kadang jam kita mau olahraga atau mau jalan-jalan keganggu juga sebetulnya gitu kan. Lebih fokus di satu titik tapi penjagaannya memang teratur gitu aja sih. Menurut saya debat capres dan cawapres sekarang itu udah lumayan bagus, dan menurut saya juga sedikit banyak gimmicknya lah terkait yang keempat kemarin ataupun yang ketiga. Tapi overall menurut saya dari pandangan pribadi saya sih debat capres dan cawapres sudah punya sedikit ngasih gambaran ke kami lah terkait pemilih kami nanti siapa. Oke, menurut saya sih kalau terkait kampanye akbar saya tidak merasa terganggu ya, karena itu kan sudah difasilitasi juga oleh KPU karena sekarang kampanye terbuka ya kalau tidak salah. Dan terkait fasilitas dan segala macamnya menurut saya mungkin bisa sedikit lebih diorganisir lagi lah ya sama penyelenggara kampanye. Dan kalau misalkan ditanya saya mau ikut apa enggak, kalau ada waktu sih sebenarnya mau gitu loh. Kayak kemarin ada beberapa kampanye akbar kan saya pengen ikut juga sebenarnya gitu. Cuman kurang ada waktu aja. Oke, menurut saya debat hari ini sangat seru sekali. Dari tiap paslon 1 sampai 2 dan 3 mengungkapkan pendapat yang sangat luar biasa juga. Dan hari ini banyak banget yang datang para pendukung-pendukungnya. Jadi memang seru hari ini. Tiap paslon keren banget pokoknya. Oke, baik. Mungkin dari pandangan saya sendiri terkait debat 1-5 ini terhadap 3 paslon tersebut, kita bisa sebagai rakyat sendiri bisa menilai bagaimana kapabilitas atau gagasan-gagasan yang dibawa oleh setiap paslonnya itu sendiri. Di sana kan ditampilkan juga beberapa gagasan dan tema dari debatnya itu sendiri bisa menjadi landasan untuk kita memilih ke depannya itu seperti apa. Karena di sana pun kita bisa mengkaitkan dari apa yang disampaikan di setiap debatnya maupun dari segi kampanyenya, dari segi track recordnya itu seperti apa dari setiap paslonnya. Mungkin itu menguatkan dari pilihan kita nantinya itu akan memilih paslon yang seperti apa, seperti itu. Ya. Menurut saya untuk kampanye akbar memang mungkin diperbolehkan, akan tetapi bagi saya agak sedikit terganggu karena sangat mengganggu transportasi seperti itu. Dan untuk ikut atau enggaknya saya enggak dulu. Oke, baik. Untuk saya mungkin tidak ikut terlebih dahulu. Dan untuk keterlibatan terhadap transportasi mungkin itu akan menyebabkan kemacetan di lingkungan yang memang diadakan acara tersebut, diselenggarakannya acara kampanye akbar tersebut. Mungkin itu seperti itu tanggapan saya. Dari Jakarta, Farhan Maulana, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.